pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua Pradi Kota Bandar Lampung, Pak B. Sujarwo, SH.MA, bersama Protim Kumar Chatterjee, SH.BBA, anggota Dewan Pakar Pradi Kota Bandar Lampung. Di sesi pertama kita sudah bahas mengenai profil Pradi Kota yang ada di kantor Pak Homan ya, sekretariatnya Pak B. Sujarwo ya. Ini yang menarik ini sesuai tema kita Pak B. Sujarwo. Ini Pradi Kota di bawah kepemimpinan Pak B. Sujarwo periode 2022-2027. Tapi sebelum situ Pak Protim Kumar ini, menurut Pak Protim Kumar, ini Pradi Kota sebagai anggota Dewan Pakar ini perlu juga memberikan masukan apa yang harus dilakukan Pak B. Sujarwo di bawah kepemimpinan beliau. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau Dewan Pakar ini berharap supaya kepengurusan ketuanya B. Sujarwo ya supaya lebih eksis lagi gitu lah ke depan. Jangan seperti yang sudah. Yang sudah tidak saya katakan jelek, ya kan? Cuman maksud saya ya di antara pengurus ya perlu sedikit ada keakraban. Ya artinya jangan begitu dilantik, udah jalan sendiri. Pengurus nggak pernah diajak diskusi, diajak untuk mengadakan pertemuan begitu, hilang begitu saja. Dan saya yakin kalau B. Sujarwo ini, Pak B. Sujarwo, di bawah pimpinan di bawah pimpinan beliau ini, saya lihat mereka beliau ini agak sedikit lain. Lain. Low profile. Jadi dia mau menerima masukan. Betul. Yang paling penting itu jadi pemimpin harus jangan suka tidak mau menerima masukan. Perlu, asalkan masukan itu baik. Ya kan? Baik untuk demi kemajuan organisasi. Kenapa tidak kan begitu? Nah, jadi kalau Dewan Pakar ini berharap itu, saya pikir supaya lebih bersinergi lagi antara pengurus supaya bisa persatukan ya dengan cara diadakan pertemuan. Apakah 3 bulan sekali, apakah bagaimana begitu, sehingga di antara pengurus saling lebih mengenal. Kalau lebih mengenal, kata orang itu kan kalau nggak sayang kan begitu. Nah jadi kita supaya, jadi kalau yang lama, kita kan Pradi lama juga, cuman saya belum pernah diundang. Saya ke Pradi lama itu kan. Nah mudah-mudahan ini nggak begitu. Itu saja harapan. Pak Protim, masalah advokat atau pengacara atau masalah hukum di Provinsi Lampung ini memang perlu kekompakan dan sebagainya. Betul. Jadi begini ya, pengacara ini, advokat ini luar biasa tantangan. Luar biasa tantangan. Gitu. Makanya kata Pak Ketua tadi, bukan saja yang lain selaku penegak hukum, kita juga berdasarkan undang-undang advokat merupakan penegak hukum. Tapi diterima nggak kita selaku penegak hukum? Jangan nanti main mata. Yang lain selaku penegak hukum, kita malah kadang-kadang nggak dianggap. Nah, padahal nanti waktu ada kasus, mereka perlu kita. Ini harus diingat. Ya nggak usah jauh-jauh. Sambo aja perlu pengacara. Kan kasus Sambo. Jadi jangan dianggap enteng advokat ini. Iya kan? Jangan dianggap sebelah mata. Dekatilah, kawanilah kami. Karena kapan-kapan bila Anda nanti ada masalah, kami juga diperlukan. Itu. Menarik ini Pak B. Sujarwo ini. Kalau misalnya masukan dari Pak Protim ini, kalau misalnya di bawah kepemimpinan Pak B. Sujarwo, khususnya Pradi Kota Bandar Lampung, kira-kira apa yang akan dilakukan dan program kerjanya? Silakan. Makasih. Makasih Bang Protim, beliau ini adalah senior, jadi layak, patut, punya kapasitas untuk ada di Dewan Pakar. Ilmunya banyak, santunnya banyak. Kalau diperja di minyak gorengnya nggak akan langka. Terima kasih Bang sudah hadir dan masukan tadi sangat bagus sekali. Izin saya ingin menyampaikan bahwa pasca dilantik ini dalam waktu dekat kami akan namanya rapat kerja. Setelah pelantikan ini tentunya. Kami lagi menyusun langkah-langkah jangka pendek, menengah maupun panjang. Langkah jangka pendek, bahwa struktur sekarang ini sangat gemuk sekali karena saya isi 200 sekian personil dari 14 bagian-bagian. Dari 200 sekian itu diisi oleh 80% advokat milenial semua.
Milenial. milenial. Oh iya. Iya. Karena tahun 2015 ke atas kami dudukan semua untuk kepengurusan. Oh iya. Saya berharap di tangan kalian lah wajah hukum nanti akan menjadi panglima di negeri kita ini. Saya bisa ngebayangin di bawah kepemimpinan Pak B. Sujarwo ini semarak ini Pradit Kota Bandar Lampung. Enjoy, karena hukum itu bukan suatu yang menakutkan, tapi harus kita jalani. Gitu ya. Setiap kita langkah, itulah berhadapan dengan hukum, karena di situ ada hak dan kewajiban. Betul. Jadi bagaimana menyeimbangkan hak dan kewajiban itu, itulah fungsinya seorang pengacara. Karena seorang lawyer yang punya potensi besar untuk membelokkan maupun meluruskan hukum. Iya. Oh iya. Kenapa? Dari proses penyelidikan sampai vonis pun ada peran pengacara atau advokat dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Jadi dari 80% kawula muda ini, kalau milenial ini, kami memberikan ruang, memberikan waktu untuk rekan-rekan adik-adik kita sebagai advokat yang junior, untuk tidak segan-segan menggali, menuntut pendidikan-pendidikan yang mungkin bisa dijalankan sambil dengan pengetahuan dipelajari dan pengalaman harus dilalui. Prosesnya pasti panjang untuk kematangan seorang advokat. Karena kalau seorang advokat tiba-tiba hanya masalah uang yang jadi profit oriented, dia bukan seorang advokat. Bukan seorang advokat. Seorang advokat itu harus melihat bagaimana isu yang berkembang, melihat fakta-fakta yang ada, membuat analisa, membuat kesimpulan, baru action. Jangan isu langsung buat action, pasti nyasar. Terus Pasti orientasinya jangan duit aja gitu maksudnya. Mestinya harus seperti itu, karena seorang advokat adalah officium nobile, jadi profesi yang terhormat dan mulia. Karena dia tidak menerima gaji, tapi ada penghargaan terhadap jerih payah seorang advokat. Melihat kasusnya, melihat kasusnya, bagaimana menganalisisnya dan lain sebagainya, sampai melakukan suatu pembelaan hukum terhadap klien-kliennya. Karena begini, seorang advokat itu tidak harus melihat besar kecilnya perkara. Sekecil-kecilnya perkara pidana menyangkut kemerdekaan seseorang. Sekecil-kecilnya perkara perdata itu menyangkut kekayaan seseorang. Tidak ada calon klien itu yang datang kepada kita suasananya happy, pasti dia gelisah karena menghadapi masalah hukum, yaitu perdata maupun pidana. Sekecil-kecilnya pasti dia gelisah. Seorang advokat mestinya harus memahami suasana batin calon klien tersebut. Tenangkan dia, posisikan dia sebagai orang yang memang membuat, kalau memang pidana praduga tak bersalah, sehingga bisa menganalisa klien tersebut akan bicara apa adanya yang dia lihat, yang dia alami sendiri. Sehingga seorang advokat kalau punya klien seperti itu akan gampang menganalisa. Jangan sampai nanti malpraktek, karena salahnya seorang klien tidak memberikan keterangan sebagaimana mestinya. Akan nyasar nanti. Siapapun advokat, sehebat apapun advokat, pasti kesasar. Nah, itulah yang kami harapkan. Kenapa tadi bicara mengenai program ke depan? Kami sudah menyusun itu semua melalui nanti bagaimana pendidikan yang berkelanjutan untuk advokat muda ini. Karena tuntutan zaman, kenapa saya bilang? Salah satunya termasuk pendidikan ya? Ya, pendidikan berkelanjutan. Dan itu sangat penting. Kenapa? Ke depan nanti bukan hanya KUHP yang sudah usang ini, tapi banyak sekali undang-undang yang sifatnya lex spesialis yang tidak ada dalam KUHP. Yang delik-delik khususnya di luar KUHP namanya lex spesialis. Tentunya anak-anak muda ataupun advokat yang saya bilang milenial tadi itu bisa mengikuti arah perkembangan undang-undang yang dibuat di luar KUHP itu sendiri. Ada nanti pendidikan kemungkinan tentang bagaimana hukum perpajakan, ada nanti kepailitan, bagaimana seorang jadi mediator dan lain sebagainya. Kami akan menyiapkan piranti-piranti yang dibutuhkan oleh advokat itu, sehingga tingkat persaingan seorang advokat yang dari daerah maupun di pusat tidak ada kesenjangan lagi. Sepanjang bukunya yang dibaca sama, undang-undang yang dibaca sama, silakan tafsir, karena hukum itu humaniora. Silakan aja nafsir. Tetapi saya yakin seorang advokat yang mau belajar, mau mendengar, mencari pengalaman terhadap senior mentornya yang baik. Jadi belajarnya nggak hanya teori, belajar pengalaman senior ya.
Teori silakan pelajari, tapi pengalaman harus dilalui. Betul. Sama yang senior Sama senior. Mungkin sekarang eranya kan udah berbeda karena era digitalisasi. Betul. Kita sidang harus pakai e-court segala macam. Saya dan Bang Protim ini eranya pada saat lahir itu Pentium belum ada. Iya. Betul. Ya. Ya, ini era milenial itu ya. Masih mesin ketik. Mereka Iya. ini yang kawan-kawan sekarang ada duduk dalam Oh, iya. struktur itu. Ini Digital. era milenial mereka lahirnya di Pentium 4. Iya. Jadi apa? Kesenjangan itu tinggi sekali. Iya, iya. Sementara dari mulai gugatan ini sudah ekor semua. Iya. Kami tetap akan menggunakan ya personil yang fresh, yang memang tiap hari lahirnya di zamannya epet-epet. Iya. Termasuk kejahatan hukum Oh itu iya. sudah Ada transnasional nantinya. Ini terus berkembang terus. Tapi bagaimana seorang advokat itu harus mengupgrade. Kami juga tidak segan-segan untuk sama-sama ikut belajar. Iya. Apabila ada undang-undang baru, Iya. persoalannya kan sekarang ini bagaimana penegakan hukum dan tujuan hukum itu harus kita sinergikan. Itu menurut saya ke depan nanti memang tetap harus ada reorganisasi, reposisi, dan revitalisasi setiap organisasi. Iya. Karena kalau seorang anggota organisasi, mestinya harus bagaimana membesarkan organisasi itu, bukan cari hidup di organisasi. Nggak ada tempat bagi seorang advokat yang mau hidup di organisasi yang dinaunginya. Ayo kita besarkan ini semua. Iya. Ayo kita sejajarkan antara penegak hukum yang lain dengan anggota Pradi, yang dalam konteksnya anggota Pradi adalah seorang advokat. Mari kita bersinergi. Oke. Bang B. Sujarwo ini kan periodenya 2022-2027 Iya. gitu kan? Dan ini pelantikan ini baru tanggal 25 Mei. Iya. Ya masih panjang nih, 5 tahun lagi, cukup banyak ini. Iya. Apa pekerjaan rumah barangkali untuk membenahi hukum advokat secara umum di Provinsi Lampung lah khususnya. Ini apa kira-kira Bang yang akan dilakukan? Ya, makasih. Yang jelas tadi juga sudah disampaikan bahwa di Lampung juga banyak peristiwa-peristiwa yang awalnya dianggap dalam tanda kutip remeh-temeh jadi bisa terjadi di skala nasional. Banyak peristiwa-peristiwa hukum, baik itu hukum politik yang terjadi di Lampung sehingga menjadi produk nasional. Iya. Kita pahami betul di bumi Lampung ini, Sambung Wajurai, karena Lampung ini kan Indonesia mini, Bung. Betul. Banyak suku bangsa yang ada di sini. Iya. Ya, insya Allah ke depan nanti tetap aja Lampung menjadi diri seorang Lampung, sang bumi Wajurai. Nah, konteksnya ke depan nanti saya lebih cenderung bagaimana equality before the law ini, persamaan hukum terhadap semua orang. Jadi orang yang tidak mampu pun punya kesempatan yang sama dengan orang-orang yang, maaf ngomong, punya kelebihan dalam hal materi. Kami akan menyediakan pos bantuan hukum yang memang khusus untuk itu. Di Lampung udah banyak sekali. Cuman masyarakat itu belum tahu. Karena identik kalau pakai pengacara harus pakai duit. Iya. Ada tempatnya. Karena ada yang mengatakan maju tak gentar membela yang itu tadi. Bayar. Ya, tidak semuanya seperti itu. Iya. Tapi ini stigma. Tapi saya hargailah masyarakat Iya. itu. Karena saya juga tidak mau menyalahkan masyarakat karena ketidaktahuan bahwasanya seorang advokat itu adalah penegak hukum. Iya. Jadi ke depan nanti harapan kita untuk advokat muda di bawah kepemimpinan saya, mari kita jaga marwah advokat, jaga integritas, biarkanlah langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Gitu ya. Karena era milenial kemarin sudah tergeser dengan politik sebagai panglima, ke depan nanti tidak terlalu kemungkinan netizen sebagai panglima. Oh iya Pak, iya betul. Netizennya Sebagai panglima. Panglima. Karena banyak sekali penegakan hukum itu diwarnai oleh suara netizen. Iya, netizen itu masyarakat. Masyarakat Iya, gitu. betul. Ya. Kenapa? Kita bersyukurlah masih menggunakan sistem peradilan majelis, bukan sistem juri. Saya tidak membayangkan Indonesia itu kalau pakai sistem juri, begitu masyarakat semuanya nyorak itu salah, walaupun itu benar, jadi salah. Oh, menarik. Iya betul. Ini kita bukan sistem juri loh ya, karena sistem majelis. Kita ada namanya integrated justice system. Kita coba semuanya kita kupas dah.
Yang terakhir di sesi kedua nih, Pak Sujarwo, ini menurut pengamatan Pak Sujarwo lah, masalah advokat di Provinsi Lampung khususnya, ini gimana nih? Apa terpecah atau kompak atau bagaimana menurut Pak Sujarwo? Ya, makasih. Mungkin masyarakat banyak tahu karena sekarang ini bagaimana era digital ini, seorang advokat yang berpraktek ataupun peristiwanya ada di bumi Indonesia Timur sana, baik yang di Indonesia Barat, sering dipertontonkan di sebuah tayangan-tayangan. Betul. Banyak sekali warna-warna pengacara. Tentunya mohon izin, kita tidak menafikan dalam dunia kami, dalam komunitas kami sebagai advokat, banyak sekali organisasi advokat-advokat yang lain. Betul, betul. Saya tadi mengawali tanpa harus menilai, mengisi rapor ya tetangga. Ya, organisasi lain ya. Yakinlah bahwasanya organisasi advokat ini tetap bertanggung jawab terhadap amanah undang-undang advokat itu sendiri. Jadi kami berharap untuk penegak hukum yang lain, kami sebagai advokat yang terhimpun dalam Perhimpunan Advokat Indonesia, mari kita bisa berdialog, mari kita bisa rumuskan bersama. Karena apa? Masih ada jalan yang lain. Kalau kita ada persoalan, ada alternatif dispute resolution, ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan.